Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuliah kali ini adalah mata kuliah rekayasa trafik dan merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa teknik elektro yang mengambil jurusan teknik telekomunikasi. Pada bab 1 akan dibahas tentang dasar teori rekayasa trafik. Dalam mata kuliah ini itu akan dibahas tentang konfigurasi jaringan telekomunikasi. Nah, sudut pandang trafik telekomunikasi yang mata kuliah berikutnya. Jadi sudut pandang itu trafik telekomunikasi itu dari sisi mana? Apakah itu dari sisi user, atau dari sisi sistem, atau dari sisi operator? Selanjutnya akan dibahas tentang tujuan teori trafik. Pengertian trafik telekomunikasi, selanjutnya implementasi pada jaringan telepon dan komputer, hal yang berkaitan dengan trafik, bidang ilmu yang terkait dengan mata kuliah ini, model trafik, dan sebagainya. Nah, konfigurasi jaringan telekomunikasi itu secara umum disegmentasi. Segmentasi yang pertama bisa dikatakan dari sisi akses. Akses ini akses jaringan, apakah kita gunakan pakai telepon seluler atau telepon kantor atau pakai komputer dan sebagainya. Selanjutnya dari sisi backbone atau jaringan backbone. Backbone merupakan jaringan pokok yang menghubungkan antara satu kota dengan kota lain atau merupakan saluran utama dengan kecepatan tinggi. Misalkan dari Bandung ke Jakarta, ke Medan, ke Jakarta, Surabaya. Nah, ini gambar contoh karena memang Indonesia ketika era telepon itu kota keempat inilah yang menyumbangkan jaringan telekomunikasi yang terbesar. Ini sebagai contoh saja. Selanjutnya, untuk teknologi saat ini, moda atau jaringan yang paling banyak digunakan adalah menggunakan internet. Sehingga ada nanti dibutuhkan suatu ISP atau Internet Service Provider. Jadi hampir semua jaringan di kita saat ini menggunakan internet. Nah, ini sudut pandang trafik telekomunikasi. Nah, trafik telekomunikasi itu bisa dilihat dari berbagai sudut. Misalkan saja dari sudut sistem. Nah, ini ada sebuah sistem. Sistem itu bisa dikatakan itu jaringan, semua incoming traffic. Jadi semua incoming traffic itu sistem melayani incoming traffic. Jadi semua traffic dibangkitkan oleh pengguna sistem. Jadi sistem incoming traffic ini ya user yang butuhkan bisa berupa aplikasi dan sebagainya. Device-nya bisa handphone atau smartphone, bisa komputer dan sebagainya. Untuk saat ini mungkin orang sudah melupakan atau booming saat ini adalah menggunakan smartphone ya untuk komunikasi. Walaupun juga masih ada televisi, masih ada TV, masih ada komputer, tergantung kebutuhannya. Sekarang smartphone di Indonesia sudah merupakan suatu kebutuhan pokok. Trafik dapat berupa panggilan yang harus disambungkan pada jaringan telepon, paket yang harus ditekan pada jaringan data, request untuk web server dan sebagainya. Jadi ini bisa berbagai macam itu trafik disalurkan kepada sistem. Selanjutnya sistem ini apakah memiliki kapasitas untuk menampung seluruh incoming traffic tersebut. Trafik yang dikeluarkan dari sistem adalah outgoing traffic. Nah, outgoing trafficnya ini. Nah, sistem ini besarnya berapa? Nah, itu kita bisa menentukan. Tujuan mempelajari teletrafik itu adalah satu, perancangan jaringan. Nah,
dalam sebuah jaringan, perancangan jaringan, kita harus tahu dimensi atau ukuran. Kita tentunya sudah tahu berapa itu kebutuhan jaringan. Kadang desainer atau engineer tidak tahu merancang jaringan dengan kapasitas berapa, misalkan jenis kabel UTP. Bila kita menggunakan kabel UTP dengan kategori 6 atau kategori lainnya memiliki kecepatan yang berbeda-beda karena ketidaktahuan. Sebetulnya kebutuhannya hanya yang kabel UTP dengan kecepatan rendah ternyata dipasang dengan kecepatan tinggi. Komparasinya ke apa ya? Mungkin di biaya. Nah, ini penting. Selanjutnya dimensi ukuran, misalkan kita memiliki kemampuan untuk layanan internet 10 mega atau 2 mega, itu tergantung kebutuhan. Untuk perumahan mungkin 2 sampai 10 cukup, tergantung berapa jumlah user yang akan menggunakan. Beda dengan corporate, nanti ukurannya beda. Nah, yang harus dalam perencanaan ini harus difahami adalah selain dimensi adalah optimasi dan analisis kinerja sebuah jaringan yang akan dipasang tersebut. Selanjutnya dari sisi manajemen dan pengendalian jaringan juga perlu diperhatikan. Pertama adalah efisiensi dan pengoperasian jaringan. Membuat jaringan itu sangat mudah. Cuman yang sulit nanti ketika terjadi trouble atau terjadi masalah atau sistem pengoperasiannya kadang tidak semua orang mampu mengerjakannya. Terus bagaimana jika terjadi kegagalan atau terjadi error? Itu butuh sebuah pemulihan kegagalan. Selain itu, manajemen trafik juga sangat penting. Manajemen trafik salah satunya adalah mengatur bandwidth dari setiap masing-masing usernya. Bagaimana mengatur sistem routingnya dan bagaimana model accountingnya. Accounting itu apakah itu berbayar atau tidak dan sebagainya. Itu perlu dipelajari. Sekarang pengertian trafik telekomunikasi. Jadi trafik adalah sejumlah data atau informasi yang berpindah dari tempat asal ke tujuan dan menggunakan sebuah fasilitas telekomunikasi selama periode waktu tertentu. Sorry ya. Yang dikategorikan informasi adalah berita-berita telekomunikasi baik suara, data, gambar, atau video, dan sebagainya. Jadi besaran trafik di dalam bidang telekomunikasi adalah lamanya waktu penggunaan fasilitas telekomunikasi. Jadi berapa waktu atau saluran, atau switching, atau kontrol, dan sebagainya. Cuman ini memang kalau dari sisi telekomunikasi, itu waktu sangat penting dulu ya. Sekarang kan komunikasi sudah berubah, jadi statement ini bisa disesuaikan. Jadi bukan time based, tetapi lebih ke content based. Jadi untuk telekomunikasi saat ini lebih ke content based. Artinya content based itu berapa data yang akan dikirimkan, bukan lagi berapa waktu akan dipergunakan. Ketika zaman dulu kita melakukan telepon dari rumah ke rumah, itu hanya voice. Layanan voice itu memang dihitung berdasarkan time base berapa lama. Cuman sekarang kan semua dibatasi dengan konten aplikasi atau apa data yang mau dipertukarkan. Itu dihitung berdasarkan berapa data yang dipertukarkan dan sebagainya. Jika dihubungkan dengan saluran telekomunikasi, maka nilai trafik sebuah saluran telekomunikasi adalah lamanya waktu pendudukan pada saluran tersebut. Untuk circuit switching ini memang masih berlaku, yaitu berapa lamanya waktu. Tapi karena dasar telekomunikasi merupakan jaringan circuit switching, kita ambil dasar dari teori ini. Implementasi pada jaringan telepon memang jaringan paling utama yang sebagai referensi adalah jaringan telepon. Di jaringan telepon zaman dulu mungkin sekarang hampir tinggal sejarah karena hampir semua perumahan sudah tidak menggunakan telepon ini. Beda perusahaan itu kan memang mensyaratkan bahwa memiliki nomor telepon seperti itu. Incoming traffic yaitu panggilan dari sembarang pengguna. Jadi incoming traffic
itu panggilan, sedangkan sistem itu jaringan telepon. Sedangkan untuk mengukur suatu layanan, yaitu kualitas of service, yaitu probabilitas sebuah panggilan bisa sampai ke tujuan. Implementasi pada jaringan komputer. Nah, kalau ini diimplementasikan pada jaringan komputer, maka incoming traffic-nya bisa berupa paket atau streaming dibangkitkan dari gadget atau PC. Sistem atau jaringan atau server atau switching atau router. Jadi kalau sistemnya itu apa ya, jaringan servernya sendiri. Misalkan kayak di rumah untuk jaringan komputer kita hubungkan ke LAN atau ke internet, maka kita harus ada jaringan atau server atau routernya sebagai sistemnya. Untuk kualitas of service atau QoS, probabilitas sebuah paket streaming bisa sampai tujuan. Ketika kita bicara awal telekomunikasi, QoS adalah dasar. Kualitas of service bagaimana? Ketika telepon, grade of service. Untuk kualitas of service, itu sekarang sudah tidak dipentingkan. Orang tidak memperhatikan kualitas of service. Metode pengukuran yang lebih tinggi dari QoS adalah kualitas of experience. Jadi bagaimana orang menilai atas layanan sebuah jaringan. Jadi bukan lagi sistem yang mengklaim dirinya memiliki suatu kualitas layanan, tapi pengguna lah yang menilai. Misalkan istilahnya bintang 1, bintang 2, sampai bintang 5. Itu tergantung experience dari usernya yang memberi penilaian sebuah layanan. Pertanyaannya, apakah QoS dan QoE atau kualitas experience itu memiliki linearitas? Nah, itu tergantung karena experience itu sifatnya lebih penilaian secara pribadi penggunanya. Selanjutnya, hal-hal yang berkaitan dengan traffic telekomunikasi, yaitu ada sistem masuk ke incoming traffic, bagaimana nanti dari incoming ini dinilai dari sisi kualitas of service-nya. Terus sistem terhadap kualitas of service itu ada hubungannya juga. Bagaimana melihatnya? Nah, kita lihat jika tersedia sistem dan incoming traffic, bagaimana kualitas of service yang diinginkan user. Nah, jadi user harus bisa berbeda dengan operator. Kadang operator memiliki karakteristik yang berbeda, bisa melayani sebanyak-banyaknya, tetapi user biasanya minta dilayani sebaik-baiknya. Jadi sesuatu yang kontradiktif. Selanjutnya, jika tersedia incoming traffic dan diperlukan QoS service yang baik, bagaimana dengan dimensi atau ukurannya? Nah, permasalahannya tadi, ketika mau memberi kualitas layanan yang tinggi kepada pengguna, maka dibutuhkan ukuran yang tinggi juga untuk ukuran jaringannya. Jika tersedia sistem dan diperlukan kualitas service yang baik, berapa besar beban traffic yang diizinkan? Ini ada hubungan antara 3 faktor tadi. Pertama, bila kita melihat suatu quality of service, beban dengan kapasitas sistem. Kalau bebannya dinaikkan, maka kapasitas juga akan naik. Jadi kalau mau QoS yang baik, ya makanya untuk memberikan layanan yang baik juga, maka kapasitas juga harus dinaikkan. Bila kita kapasitas sistemnya dinaikkan, maka layanannya biasanya akan naik juga. Atau terbalik, untuk meningkatkan kualitas. Jika kualitas mau dinaikkan, biasanya trafiknya akan menurun. Karena apa ya, kalau sudah trafiknya terbatas, kita meningkatkan kualitas, maka jumlah orang atau jumlah pelanggan yang bisa dilayani akan turun. Nah, kalau kualitas of service-nya dinaikkan, maka kapasitas sistem itu juga harus meningkat. Nah, sebuah operator itu harus memiliki jaringan yang paling ideal, yaitu dengan cost yang sedikit mungkin atau dengan kapasitas yang sekecil mungkin, tapi memberikan suatu kualitas layanan yang setinggi mungkin. Nah, ini ilustrasi kegunaan rekayasa trafik pada pergelaran jaringan, contohnya. Agar pengguna, ini ada penggunanya,
1, 2 sampai N, dan ini pengguna yang lainnya. Agar komunikasi antar pengguna dapat selalu dilakukan, disediakan 1000 saluran antar pengguna pada sentral, ditambah resource pada jaringan. Tetapi ini tidak ekonomis. Misalkan ini 1000 pelanggan, mau ngomong ke 1000 juga pelanggan, maka dibutuhkan jaringan 1000. Nah, ini tidak ekonomis. Mengapa demikian ya? Karena otomatis itu suatu pemborosan. Dari sisi ekonomi itu akan suatu pemborosan penggunaan sentral. Tapi tidak ekonomis pada karena dalam kenyataan sangat jarang terjadi seluruh pengguna berbicara sekaligus. Di sisi lain, bila sentral hanya menyediakan satu saluran, maka layanan menjadi tidak memadai. Jadi, tapi kalau ini cuma satu, begitu satu menggunakan, yang lainnya mengantri, dan itu juga tidak ekonomis. Rekayasa trafik dapat digunakan untuk menentukan jumlah saluran yang ekonomis. Nah, dengan kuliah ini, idealnya seperti apa sih jaringan ini? Itu mungkin yang outcome dari mata kuliah ini. Beberapa ketentuan mesti diperhatikan dalam menentukan sebuah telekomunikasi. Sistem dapat berupa sebuah perangkat tunggal seperti link dan sebagainya, bisa macam-macam untuk sistem, bisa juga jaringan, bisa prosesor, dan bisa lain-lain. Seluruh jaringan, contohnya telepon, jaringan data, atau beberapa bagian darinya. Load traffic seperti sudah diuraikan tadi, bisa bit-bit, paket, burst, dan data, koneksi, panggilan-panggilan, misalkan telepon, dan sebagainya. Sedangkan kualitas of service dapat digambarkan dalam sudut pandang dari pelanggan atau dari sistem. Dari sistem pelanggan, itu contohnya call blocking, paket loss, paket delay, atau throughput. Jadi dari sisi pelanggan, bagaimana mau nelpon ternyata sulit, mau paketnya banyak yang keblok, delaynya tinggi, atau throughputnya kurang bagus, sehingga kalau misalnya kita nonton video di YouTube gitu, ternyata gambarnya itu kualitasnya jelek sekali, atau kadang flicker atau putus-putus. Nah, itu karena kurangnya kecepatan datanya, bisa jadi harus buffering dan sebagainya. Itu perlu diperhatikan. Sedangkan dari sisi sistem atau operator, dalam kasus digunakan istilah kinerja atau performance, contohnya utilitas prosesor, link, beban jaringan maksimum, dan sebagainya. Dari sisi perangkat yang disediakan, apakah itu bisa menunjang, prosesornya sanggup, atau kapasitas bandwidth-nya mencukupi, dan sebagainya. Jenis dan karakteristik informasi. Jadi informasi bisa berupa voice atau suara, bisa data, atau bisa juga dengan video. Bidang yang terkait yaitu dalam mata kuliah ini teori probabilitas, proses stokastik, teori antrian, analisa statistik, riset operasi, teori optimasi, teori pengambilan keputusan, teori simulasi, dan sebagainya. Apa beda model dan sistem real? Nah, model biasanya digunakan untuk menggambarkan sebagian atau satu sifat dari sistem real dengan kesepakatan bersama, atau bisa juga berasal dari satu sudut pandang. Sebuah deskripsi tidak perlu sangat akurat, bisa hanya berupa sebuah pendekatan. Karena itu diperlukan kehati-hatian ketika kita mengambil satu atau beberapa kesimpulan. Nah, jadi kita bisa memodelkan atau juga bisa menggunakan sistem real. Untuk model kita bisa menggunakan perangkat lunak, atau bisa simulasi dengan beberapa perangkat lunak. Sedangkan kalau sistem real bisa kita memonitor sebuah kualitas jaringan. Ini kita bisa gunakan beberapa software yang bisa digunakan untuk melakukan monitoring sebuah jaringan. Nah, model teletrafik. Model teletrafik bersifat stokastik atau probabilistik. Panggilan atau call datang kapan saja, itu tidak bisa kita prediksi. Variabel dalam model tersebut bersifat acak atau random, jumlah panggilan yang sedang berlangsung, jumlah paket yang ada dalam buffer, dan sebagainya. Selanjutnya, keacakan variabel dinyatakan dalam sebuah distribusi. Peluang adanya N panggilan yang sedang berlangsung, atau peluang terdapatnya N paket di dalam buffer. Nah, ini adalah matrikulah yang diberikan dalam
mata kuliah pada bab 1 ini. Untuk buku detailnya sudah akan diberikan di web kuliah. Untuk kuliah bab 1 sebagai pengantar, saya rasa cukup sekian saja. Kita masuk ke sesi bab 2 berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.